Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra, kelas 24 Prodi Manajemen, asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat dari mata kuliah Etika Bisnis dengan judul materi yaitu Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya manajemen SDM. Manajemen SDM bertujuan untuk mengelola manusia secara strategis agar potensi mereka dapat dimaksimalkan demi tujuan organisasi. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, organisasi bisa kehilangan arah, motivasi, kerja rendah, dan kinerja tidak optimal. Contohnya, pelatihan karyawan baru, evaluasi kerja, dan pemberian insentif adalah bagian dari manajemen SDM yang berdampak langsung pada kesuksesan perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu peran etika bisnis dalam SDM. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin dan manajer dalam membuat keputusan yang adil dan berintegritas. Dalam konteks SDM, etika membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, jujur, dan profesional. Adapun contohnya yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelamar tanpa diskriminasi. Pembahasan yang ketiga yaitu permasalahan hukum dan etika dalam SDM. Perusahaan harus mematuhi hukum ketenagakerjaan dan menghindari pelanggaran seperti: yang pertama, diskriminasi berdasarkan gender, usia, atau suku. Yang kedua, pelecehan di tempat kerja. Yang ketiga, pemecatan yang tidak adil. Namun, tidak cukup hanya mematuhi hukum, perusahaan juga harus membangun budaya kerja yang etis, menghargai martabat manusia. Pembahasan yang keempat, SDM sebagai human capital. Human capital berarti menganggap karyawan sebagai aset strategis yang perlu dikembangkan. Perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan karyawan melalui pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan akan lebih kompetitif. Contohnya, Google menyediakan ruang kreatif dan program pengembangan pribadi bagi karyawan. Pembahasan yang kelima yaitu konsekuensi perilaku tidak etis. Jika karyawan atau manajemen berperilaku tidak etis, seperti menyalahgunakan jabatan atau memalsukan data, dampaknya serius. Yaitu yang pertama, turunnya kepercayaan internal dan eksternal. Yang kedua, menurunnya loyalitas dan motivasi kerja. Dan yang ketiga, reputasi perusahaan rusak. Contohnya, skandal perusahaan besar seperti Enron menunjukkan pentingnya etika dalam manajemen. Pembahasan yang keenam, etika bukan sekedar kode etik. Banyak perusahaan punya kode etik, tapi tidak semua menanamkan etika sebagai nilai budaya. Etika seharusnya menjadi bagian dari sikap dan keputusan sehari-hari, bukan hanya aturan tertulis. Contohnya, seorang manajer yang menolak menerima suap meski tidak disebutkan eksplisit dalam peraturan adalah contoh etika sejati. Pembahasan yang ketujuh, implementasi etika dalam SDM. Implementasi nilai etika dalam SDM bisa dilakukan melalui: yang pertama, pelatihan etika dan budaya organisasi. Yang kedua, adanya saluran pengaduan bagi pelanggaran. Dan yang ketiga, keteladanan dari pimpinan puncak. Etika bukan hanya teori, tapi harus dihidupkan dalam sistem kerja sehari-hari. Pembahasan yang kedelapan,
Integrasi etika dalam fungsi SDM. Semua fungsi SDM dari rekrutmen hingga pemutusan kerja harus memuat prinsip etika. Yang pertama, rekrutmen harus objektif dan transparan. Yang kedua, penilaian kinerja berdasarkan prestasi, bukan kedekatan. Yang ketiga, PHK dilakukan dengan manusiawi dan sesuai prosedur. Prinsipnya yaitu perlakuan adil kepada setiap individu di setiap proses SDM. Pembahasan yang kesembilan yaitu etika kerja. Etika kerja mencerminkan karakter individu dalam bekerja. Nilai seperti disiplin, ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab sangat penting. Contohnya, karyawan yang datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai tenggat, dan menghormati rekan kerja menunjukkan etika kerja yang baik. Pembahasan yang ke-10, prinsip etis dalam bekerja. Dalam bekerja, prinsip etis berikut perlu dijaga seperti yang pertama, kejujuran, tidak memanipulasi data atau berbohong. Yang kedua, keadilan, memberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang ketiga, tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat, kerahasiaan, menjaga informasi penting perusahaan. Dan yang kelima, integritas, menjaga konsekuensi antara nilai pribadi dan perilaku kerja. Pembahasan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu etika kepemimpinan. Pemimpin yang etis adalah pemimpin yang memiliki sifat yang pertama, menjadi teladan dalam perilaku. Yang kedua, menghargai masukan dan pendapat bawahan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan nilai, bukan kepentingan pribadi. Contohnya, seorang CEO yang lebih mengutamakan kesejahteraan karyawan daripada laba jangka pendek. Sebagai kesimpulan pada materi kali ini yang saya bawakan yaitu etika dalam manajemen sumber daya manusia bukan sekedar teori, tetapi menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi nilai etika, perusahaan akan lebih dipercaya, dihargai, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.